Ini adalah petualangan kami, camping fishing di hulu sungai dan bermalam di hutan selama 2 malam 3 hari. Hutan ini adalah hutan Kalimantan. Kami menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam untuk sampai di lokasi bermalam dan mencari ikan. Melewati berbagai riam yang ada di hulu sungai. Di sungai ini, kita juga bisa menikmati berbagai pemandangan yang sangat indah di hulu sungai. Riam yang ada di hulu sungai ini sangatlah menantang untuk ditaklukkan. Perjalanan ini menjadi perjalanan yang sangat ekstrim. Setelah 8 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di lokasi yang dituju. Dan di sini kami akan mendirikan tenda untuk bermalam selama 1 malam. Lokasi kami bermalam ini sangat cantik sekali. Di lokasi ini kami mendirikan tenda. Tenda yang kami buat yaitu tenda terpal. Inilah kegiatan kami jika di hulu sungai. Dan pada malam hari kami melakukan kegiatan yaitu menyelam ikan. Target ikan kami di hulu sungai adalah ikan maser. Ada juga ikan hampala, ikan kujam, ikan tupai, dan juga ikan gurame liar. Tentu saja kami pada malam itu mendapatkan 1 ekor labi-labi yang ukurannya lumayan besar. Ikan yang paling enak adalah ikan maser atau yang biasa disebut dengan ikan sema. Dan kami langsung memasak ikan pada malam hari. Inilah hal yang paling dirindukan di dalam hutan, yaitu memasak ikan segar dan juga menikmati suasana pagi hari ketika berada dalam hutan. Selamat datang kembali di channel Kenjalang 96. Ini adalah kegiatan camping fishing kami di hulu sungai pedalaman hutan Kalimantan. Semoga hutan ini selalu ada sampai generasi berikutnya, bahkan setelah generasi kami ini tiada. Hutan adalah tempat untuk hidup bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Inilah cara kami hidup ratusan tahun berdampingan dengan hutan. Kami menjaga hutan dan hutan memberikan kami hewan untuk dikonsumsi dan menyambung hidup, tidak untuk memperkaya diri. Hutan dan semua ekosistemnya yang terjaga akan memberikan kita kehidupan. Hutan akan memberikan kita hewan dan sungai akan memberikan kita ikan. Pada pagi ini, kami berangkat agak siang. Ini sekitaran jam 12 siang, kami berangkat dari kota Putu Sibau menuju Sungai Sibau, di mana kami pertama-tama akan singgah dulu nanti di salah satu kampung, yaitu Kampung Tanjolasa. Sebelum berangkat, tentunya kami akan mempersiapkan barang-barang yang akan kami bawa untuk mudik ke hulu sungai. Sebelum itu, kami belanja di salah satu supermarket yang ada di kota Putu Sibau. Nah, to ya, Wah. To. Randep. To deh, Pak. Pak gila ya. Ay, gunain ya. Kuat bisa kok. Udah cepet lah. Ada kiris, Kak? Keris. Wonder. Ya, kena lampu ini.
Oke. Nah, stop lagi. Parai, nak ingat ke berapa tadi ke? Mari kayu buat pertanyaan. Setelah membeli perlengkapan, kami pun melaju menuju salah satu kampung yang saya sebutkan tadi, yaitu Kampung Tanjung Lasa. Dari situlah nanti kami akan berangkat untuk mengudik dan mengarungi Sungai Sibau sampai ke hulu. Semua semus. Tidak berapa lama, sekitar 20 menit kami sampai di lokasi. Dari lokasi ini, kami menyiapkan barang-barang dan menurunkan segala perlengkapan kami yang akan kami gunakan untuk mudik ke hulu sungai, yaitu seperti batu es, panah ikan, dan perlengkapan untuk tidur. Kumpul dah lagi. Berusaha dengan lainnya. Wih. Baik-baik kan ya? Oke. Ini kita sudah mulai bongkar muat barang. Ini barang-barang kita. Kita bongkar kan oke? Enggak, Bu. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai di pelabuhan. Itu perahu kita. Ah, itu dia yang akan kita gunakan untuk menyelam ikan camping. Kita berjumlah 6 orang kan. Kita mulai menuju ke perahu kawan-kawan. Itu dia. Oke, ini perahu yang akan kita gunakan untuk mudik. Sangat besar. Ya, bisa pelaut ah. Uang tuh, Ya, ringan. angkat launya. Ini sama air. Angkat. Nah, Bentar lagi kita akan berangkat kawan-kawan. Ini adalah armada kita yang kita gunakan. Nah, kita mulai berangkat kawan-kawan. Udin, yuk, saluin. Salah. Sige dito ako to. Ini kita sudah mulai berangkat ya. Berangkat ke hulu sungai. Sekitar jam 1 siang, perahu kami pun melaju ke hulu sungai. Jarak kami tempuh pada perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 8 jam. Pada siang ini, matahari sangat terik. Perahu kami pun melaju ke hulu sungai. Dengan jumlah total semua penumpang di dalam perahu, yaitu ada 7 orang. Sebenarnya, dalam keyakinan kami suku Dayak Iban, pergi ke hutan dengan jumlah 7 orang itu tidaklah terlalu bagus. Menurut keyakinan, ketika kita berangkat 7 orang, akan ada masalah ataupun sulitnya mendapatkan hasil yang maksimal ketika kita mencari ataupun berburu dalam hutan. Semoga saja
keyakinan tersebut tidak terjadi pada trip kami kali ini. Lamanya perjalanan membuat beberapa dari teman kami mengantuk, walaupun kondisi matahari masih bersinar dengan sangat teriknya. Bukan sedikit waktu yang kita habiskan di dalam perahu, yaitu berkisaran 7-8 jam di dalam perahu. Terasa penat, duduk, dan juga baring. Untung saja perahu yang kami gunakan ini sangatlah besar. Terkadang ada juga rasa lelah dan ingin berhenti untuk masuk ke hutan. Namun hutan selalu memiliki daya tarik tersendiri untuk selalu kita kunjungi. Setiap libur ataupun akhir pekan, kami selalu ingin pergi ke hutan. Suasana, udara, dan pemandangan yang tenang membuat kami selalu terpukau dan ingin kembali ke hutan. Dan faktor kedua, mungkin karena memang kebiasaan dari nenek moyang kami yang hidup berdampingan dengan alam. Makanya naluri di dalam tubuh kami ingin selalu pergi ke dalam hutan juga.
semakin gelap. Dari tadi siang, kami melakukan perjalanan ke hulu sungai. Dan sekarang sekitaran jam setengah 6 sore. Hari yang tadi cerah berubah menjadi gelap, dan sekarang adalah jam setengah 6 sore. Sudah beberapa jam kami duduk di dalam perahu, dan akhirnya kami pun sampai di lokasi yang dituju. Oke kawan-kawan, ini sampai di lokasi. Kondisi sudah mulai gelap ya. Di kondisi sekarang sekitaran jam 5. Dingin mulai manjung. Ngingit pun mulai manjung. Setelah sampai di lokasi, kami mendirikan tenda. Tenda yang kami dirikan seperti biasa, yaitu tenda yang terbuat dari terpal. Bukan tenda mewah yang kami bawa, namun tenda sederhana inilah yang membuat rasa kekeluargaan dan saudara kita terikat ketika berada di dalam hutan. Kita saling menjaga satu sama lain dan saling membantu. Ikat dulu dia. Deh. Tali pun sip naik. Tidak terasa, tenda yang kami bangun pun sudah selesai. Kami pun menyimpan barang-barang seperti perlengkapan tidur ke dalam tenda. Setelah itu, beberapa dari teman kami langsung membuat api untuk menghangatkan badan, dan nanti malam kami akan melakukan aktivitas yaitu menyelam ikan. Hal terseru ketika berada di dalam hutan adalah ketika kita berkumpul dan mengelilingi api unggun di sekitaran tenda seperti ini, menghidupkan api, bercerita, bercanda, dan selanjutnya melakukan aktivitas yaitu menyelam ikan. Ketika belanja tadi, kami lupa membeli perlengkapan untuk lauk, yaitu seperti telur dan indomie. Dan ini adalah daun bayam yang kami petik ketika mudik tadi di salah satu ladang yang dimiliki oleh sang juru batu kami, yaitu Bang Nasri.
Karena tidak ada lauk sama sekali, maka daun ubi dan juga daun bayam inilah yang akan menjadi lauk kita pada malam ini sebelum berangkat menyelam ikan. Oh, ini sejarah tahu daun pasak. Inilah kita pada malam ini kita menjadi rusa. Ini lauk kita. Daun ubi. Ya, agak naik gula apa? Ya, naik gula, naik. Kelak. Itu tuh pasar. Oh, bisa kicap. Ya, mana? Sak kusuk tempur kicap. Kita lagi kocok sambal lagi. Ingat temenya ya. Menuju kita ada tak. Namanya Wih, nengok pure. Kopi rasa pure berarti ya. ya udah ngidok nyala ke mendidih. Nah, udah. Ya? Nah. Ini buku udah deh. Mendidih. Nggak mau ki, itu. Kopi kon. Oke, kami sambil santai-santai kawan-kawan. Di kondisi Nama ada nyuruh siang. Ada ngomongnya. Ini sekitaran jam 6 malam. Ini tenda kita sudah jadi. Tenda sederhana. Oke. Masih hampir masak kawan-kawan. Ini sementara sayur kita kawan-kawan. Itu dia daun sawi. Ini dia daun sawi. Oke, kita lupa tadi beli Indomie dengan telur. Jadi kita makan sayur saja pada malam ini. Oke. Chef. Oh, Chef. Silakan masak, Chef. Bumbu sudah kau siapkan, Chef. Yang tergambar itu yang tergambar. Kita tuh ini kan tiap serang bulan kan sih yang kita Tuh baru banyak nasi tuh. Wah, wah. Baik, uy. bakal teluk kesak. Oke. Ini dia lauk kita. Oke, makan dulu kawan. Kita istirahat dulu kawan-kawan sebelum berangkat menyelam ikan di lokasi tenda camping kita ini.
Oke kawan-kawan, ini kita sudah mulai. Ini kita mulai berangkat ya. Berangkat menyelam ikan. Sekitar jam setengah 9 nih. Oke. Ini teman-teman sudah bersiap semua. Siap untuk mudik. Oke. Oke kawan-kawan, tim sudah ready. Oke kawan-kawan, kami mulai berangkat ini. Sekitar jam 7 malam, kami pun mulai berangkat menyelam ikan. Target ikan yang kami cari yaitu adalah ikan maser atau yang biasa sebut dengan ikan semak, ikan hampala, ikan gurame liar, dan juga masih banyak lagi jenis ikan yang lainnya. Tim kami pun sampai di lokasi yang dituju. Tidak berlama-lama, kami pun langsung mulai aktivitas yaitu menyelam ikan. Satu persatu dari tim kami mulai masuki air. Baru saja menyelam, teman kami, John Fisher, sudah mendapatkan 1 ekor ikan gurame liar. Kalau dalam bahasa daerah di sini, ikan ini disebut dengan ikan kaloi ataupun mana. Itu dia mana kawan-kawan. Oke, headshot ya. Sebenarnya, pada malam ini, kondisi air sungai Sibau ini tergolong keruh. Mungkin adanya hujan di hulu sungai. Ini hasil kita untuk sementara kawan-kawan. Oke, ada ikan mana? Ini ikan mana? Ikan kujam. Oke. Ini dia guys. Sila aja. Sintarnya, kurang ada. Lagi. Itu dia. Angkat kata kayak. Iya. Itu dia. Oke, Pak.
besar. Ini ikan-ikan hasil kita kawan, besar-besar ini. Ini kujam. Ini lagi. Ikan mana tadi? Ikan kaloye. Oke. Oke. Ini kita pindah lagi di lokasi kedua. Ikan apa itu? Bringus guys. Ah, itu dia. Ikan tupai. Itu dia ikan tupai. Lihat mulutnya itu. Ini itu dia. Mantap ini. Oke, itu ikan semua. Mantap. Baby kura-kura dong. Rilis. Rilis. Ini kecil ini. Oke, kita rilis saja ini ya. Nanti kita rilis di tempat yang aman. Oke. Apa tuh Joy? Angkat dia. Wih, Kurang sudah. Kak, ya, toh. Kurang. rilis. Rilis lagi kah? Rilis. Ini dia poin kedua. Oke. Kura-kura kita. Nggak ngangau kau. Lagi. Ya. Perlihatkan punya muai. Oh, itu dia. Pecah tutup arek, ganti tutup benar nuai. Arek kau nak. Jadi kau tua. Ih, mak jahit dulu tu tahu. Mantap tuh. Oke, ini dia. Dapat kura-kura. Buat satu ekor. Oke. Dapat dah agak. Ya, sudah dah. Bil. Woi. Besar tu. Woi. Kura-kura. Okey. Pahal tanduk dulu kau puas weh. Kayaknya mana nak tiga ni. Ini dia. Ada ini.
ini hasil pengsahan ikan semua kawan. Ih, banyak kali ikan saya. Ih. Ini ada ikan kulung namanya. Ikan kulung nggak? Ini namanya ikan kulung kan kawan. Ada ikan palau. Ya kemeohnya, ini kok tidak bergemar. Nah, boleh iki. Tapi kok timbak punya kedua. Boleh. Si kok itu saya mau buka ikat saja nyau. Iya, kawan. Perlihatkan ikanmu kawan. Oke, dah bagi tok. Tok mak. Apa ini saya toknya? Oke, sip. Walah ketok. Tenang. Besar. Oke, kita pindah lokasi lagi kan kawan. Ini mak lebih. Cetok. Dah. Được lẹ phát là cái tare si tè. Đúng nhỉ? Quậy à? Di momen ini, saya mendengar kawan saya yaitu John Pister memanggil. Ternyata dia menemukan labi-labi yang ukurannya lumayan besar di bawah kayu. Nyalang ini. Ini tak, mal kujuang itu. Baik kalau. Oh, menurut saya kalau. Lebih bulan. Oke. Ini dia bro kita nih. Bro nyalang nih. Mantap. Lihat ini. Habis bengkok panah kita ini. Kita kumpulkan dulu. Bentar nyalang ya. Pandak. Ya, cari akan doang kau mau lagi. Kibut ikan nak. Itu ya. Kalau kita kena ya. Ini tuh kok tadi. Langsung sih kah? Anang, tepuk dulu son ya. Nak berjata. Pada malam ini, kami hanya menyelam ikan selama 2 jam, dikarenakan kondisi air yang kurang bagus, dan juga ikan di lokasi ini termasuk kurang. Besok kami akan lanjut lagi lebih ke hulu, untuk mencari spot yang tepat menyelam ikan. Kami pada malam ini, jam 10 malam, pulang dan kembali ke camp.
untuk memasak ikan hasil buruan kami yang lumayan. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai lagi di lokasi tenda camping kita. Oke, ini jam 10 malam. Dia lama menyelamkan kawan-kawan, karena kita akan istirahat. Besok kita akan masuk ke Sungai Menyakan. Oke, sudah tiba kembali. Kita sudah sampai. Ketika sampai di lokasi camp, kami melihat tenda kami dikerumuni oleh ribuan semut api. Gua kembali di lokasi camping. Oh, ada masalah ini kawan-kawan. Lihat, penuh dengan semut di lokasi tenda kita ini. Ini sangat berbahaya sekali ini. Dengan PD ya, aku dia. Bisa diserang oleh semut api kawan-kawan. Wih, lihat banyak sekali ya. Di lokasi tenda camping kita. Itu paling banyak di situ. Kau. Itu caranya. Kasih dia dengan bensin. Kau. Siapa? Isi ya. Kia bang. Kau. Ya, tuh. Kau. Ish. Saya basmi dia. Basmi semut api. Ya, dia paling banyak tempat makanan kita ya. Yes, astaga. Ayak meh. Kalau makan dia, dah ambil dulu deh. So siram dia sekali. Dia paling banyak. Berbahaya sekali ini. Semut api. Oi. Oke, tongges ya. Sangat sengsara kita ini. Ya lama tanahnya. Kau. Pihak cara deh. Habis mati kalian kan? Yeay. Kalau udah macam tu, nak ya balik lagi kan? Oke, kita simpan dulu dalam box. Kita sedang membersihkan ikan nih kawan-kawan. Oh, ini ikan hasil kami kawan-kawan. Itu ikan semua.
hasil pada malam pertama. Ini yang paling besar ini. Ini ada 5 kilo. Lima. Nah, Ikut lima terus. Kapan ini kuda lima kuda. Record malam tu. Kalau banyak kalau tu. Oke. Jam lah. Ini besar sekali nih. Ini ada kilo lebih. Besar. Tangan kita saja kecil lah sini ya. Ini 5 kilo. Ya, kaloi. Kaloi merah. Tapi belum merah kalau ini. Masih kaloi negro, celum. Mesin lemaram. Masih maram. Oke, ini kita masak. Oke. Ini adalah asam Jawa. Bawang putih. Kita mulai memasak, kawan-kawan. Ini ikan segar hasil tangkapan kita langsung dimasak. Ikan. Dia. Segar. Terus. Oke, ini dia tadi masakan kita. Hanya direbus. Oh, enak sekali ini. Ini ikan baung, ada ikan palau. Oh, lihat lemaknya. Ini sangat sedap nih, kawan. Oke, ini hampir masak ya. Itu dia masakan kami. Mantap ini dia. Oke, kita makan kawan-kawan. Nah. Oke, ini ya. Masakan Mr. Ricky Inek. Nyoba mayo lah diet. Malam dulu. Sebelum tidur. Nah. Oke, ini dia masakan Ricky. Kita makan malam kawan-kawan. Oke. Kita makan. Tambahkan sedikit. Ada asam. Ya, ada pot asamnya. Oke. Kita makan. Kita harus makan jauh-jauh. Dituk tahu meh. Tahu ah, tahu. Oke, makan dulu kawan-kawan.
Ini ikan baung. Oke kawan-kawan, selesai makan tadi. Kita mulai persiapan untuk tidur ya. Nah, ini sekitaran jam 11 malam. Baju dengan nak besar gitu ya.